Anda masih bersama kami, Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang mengendalikan hawa nafsu, dan kita lanjutkan lagi di segmen yang berikut ini. Pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Samsudin yang akan dijawab pertama kali oleh Babe Haikal. Silakan Pak Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Bahar. Saya membaca artikel ini, Pak Ustadz. Di sini dijelaskan bahwa hawa nafsu meliputi dua hal, subhat dan syahwat. Dan yang ditekankan di sini adalah mengikuti subhat itu lebih parah daripada syahwat. Mohon dijelaskan. Masya Allah, Pak Samsudin langsung Google tadi. Dalam ini, ya. Mengikuti syahwat lebih berbahaya, mengikuti subhat lebih bahaya daripada syahwat. Begini Pak. Dalam salah satu hadis, ini mungkin penulis itu melakukan kias terhadap sebuah hadis Nabi. Rasulullah pernah bersabda soal itu tapi beda hal, beda topik. Apa itu? Iyyakum wazann. Awas kamu dengan prasangka. Fa inna zanna akdzabul hadis. Karena prasangka itu lebih dusta atau sedusta-dustanya perkataan. Kalimat yang digunakan akdzab. Akdzab itu isim tafdil. Kalau kita lihat kaidah nahwu sharafnya. Isim tafdil itu kata yang paling tinggi, yang paling berat itu Pak. Yang mengutamakan dengan yang lain. Contohnya Pak, contohnya sogir itu kecil. Ya, yang paling kecil asghar, paling kecil. Kabir itu besar. Yang paling besar akbar. Kasih alif, huruf yang kedua matiin. Itu namanya isim tafdil. Ba'id jauh, yang lebih jauh. Ab'ad paling jauh, begitu. Kalimat yang digunakan itu kazab itu bohong. Yang paling bohong akdzab. Kenapa? Nabi katakan prasangka itu yang sedusta-dustanya perkataan. Karena prasangka hasil rekayasa yang kau dengar, yang kau lihat dan yang kau fikir. Diaduk semua jadilah prasangka. Itu jahat banget Pak. Kalau umpamanya bohong itu kadangkala reaksi alamiah. Reaksi yang langsung spontanitas. Tidak reaksi subconscious mind. Tidak reaksi alam bawah sadar. Tetapi Pak, kalau yang dimaksud dengan alam sadar dan alam bawah sadar digabung semua, direkayasa, maka itulah yang disebut berbahaya sekali soal prasangka. Itu jawabannya. Kenapa subhat lebih berbahaya daripada syahwat? Karena subhat itu rekayasa. Subhat itu pikiran, ditambah pendengaran, ditambah penglihatan, ditambah amarah, ditambah lawamah, ditambah mulhamah, diaduk semua jadilah seperti itu. Itu sebabnya berbahaya. Makanya Pak, yang Nabi bilang udah paling top, markotop, akdzabul hadis adalah zonna. Paling dusta perkataan, lebih dusta dari perkataan itu sendiri adalah prasangka. Prasangka itulah yang menimbulkan keraguan, subhat, godaan, di situ semuanya. Lawannya yang tadi apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, pikirkan dulu dengan ilmu. Ilmu sebagai benteng dari semuanya. Ilmu digabung dulu, banyakin informasi. Yang tadi pakai bahasa Inggris tuh, don't jump to the conclusion. Jangan lompat kepada kesimpulan sebelum kita penuhin telinga, penuhin lihat, penuhin hati, godok semua, baru sampaikan. Makanya Pak, begitu ada berita jangan langsung disebar. Ada 4 kriterianya. Berita itu benar apa salah? Saya nggak tahu. Diam, buang. Oh benar ini berita. Semua koran udah buktiin, semua koran udah nulis, semua orang udah ngomong, berarti benar. Sebar jangan. Jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena apa? Karena itu bermanfaat apa tidak? Semua berita nulis Pak, Monas adanya di Jakarta Pusat, perlu disebarin nggak? Ya nggak perlu, nenek-nenek juga tahu Pak. Habisin pulsa ente aja, ya kan? Jadi yang benar belum tentu Bapak bisa sebar, belum tentu bisa bagus. Kalau ada manfaatnya, sekarang itu benar dan bermanfaat, sebar jangan, jangan dulu. Kalau disebar ada yang tersinggung nggak? Kalau ada yang tersinggung, jangan Pak. Ini udah benar Ustadz, ini hak, ini fasih, ini betul, ini sahih. Kalau ada orang tersinggung, Nabi juga larang Pak. Allah juga larang, Al-An'am 108. Jangan Pak, ente menghina Tuhannya orang lain, nggak boleh dalam Islam. Menghina salib, menghina pendeta, menghina gereja, nggak boleh dalam Islam.
Nggak boleh. Walaupun misalnya nih, ini beda akidah nih. Diem Pak. Istilahnya bahasa Betawi, itu buat lu sama keluarga lu aja dah. Kalau itu beritanya benar, bermanfaat, dan kagak ada yang kesinggung, baru disebar. Itu haknya frekuensi umum. Begitu Pak. Jadi benar dulu, manfaat dulu, nggak ada yang kesinggung. Suku lain nggak tersinggung, agama lain nggak tersinggung, orang lain nggak tersinggung, baru ente sebar. Begitu ya. Toh. Baik.